Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Wulandari dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan memberikan ceramah mengenai tajwid. Sebelum kita mengenal huruf-huruf tajwid, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai hukum-hukum ilmu tajwid. Yang pertama yaitu hukum membaca ilmu tajwid. Itu hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban bagi semua umat muslim. Tetapi jika sudah ada yang mengerjakannya, maka bagi sebagian orang lainnya tidak wajib mengerjakannya atau tidak mendapatkan dosa. Sebagai contoh, di suatu desa atau di suatu kampung hanya ada satu orang yang membaca ilmu tajwid dan sebagian orang lainnya lagi tidak. Maka bagi sebagian orang lainnya itu tidak mendapatkan dosa atau bebas dosa karena sudah diwakilkan oleh satu orang tadi. Masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid. Itu hukumnya fardu ain. Maksudnya adalah kewajiban bagi semua umat muslim membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid dan tidak bisa bebas dosa karena diwakilkan oleh yang lain. Kenapa kita diwajibkan membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid? Karena jika kita salah satu huruf saja membaca Al-Quran, maka artinya juga akan berbeda dan itu merupakan salah satu dosa besar. Masuk ke hukum nun mati dan tanwin. Jika salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 28 bertemu dengan nun mati atau tanwin, itu hukumnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang pertama ada idhar. Idhar artinya jelas. Idhar menurut istilah yaitu ikhraju kulli harfin min mahrojihi. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6, yaitu hamzah, ain, ha, ghin, ho, maka membacanya harus diidharkan atau dijelaskan. Salah satu contoh huruf idhar yaitu qaumin had. Mengapa disebut idhar? Karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu ha, maka membacanya harus dijelaskan atau diidharkan yaitu qaumin had. Yang kedua yaitu ada idgham. Idgham artinya memasukkan huruf sebelumnya ke huruf setelahnya. Huruf idgham ada 6 yaitu ya, ro, mim, lam, waw, nun atau sering disebut juga dengan yarmaluna. Huruf idgham terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama ada idgham ma'al gunnah, yaitu idgham yang membacanya harus dimasukkan dan disertai dengan gunnah. Huruf idgham ma'al gunnah ada 4, yaitu ya, mim, nun, mau atau sering disebut juga dengan yanmu. Yang kedua yaitu ada idgham bila gunnah, yaitu idgham yang membacanya harus dimasukkan tetapi tidak disertai dengan gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Contoh idgham ma'al gunnah yaitu mayyakulu. Kenapa disebut idgham ma'al gunnah? Karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham ma'al gunnah yaitu iya, maka membacanya harus dijelaskan atau diidghamkan dan disertai dengan gunnah yaitu mayyakulu. Selanjutnya ada contoh idgham bila gunnah yaitu walam yakul lahu. Mengapa disebut idgham bila gunnah? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf lam, yaitu yang membacanya harus diidghamkan tetapi tidak disertai dengan gunnah yaitu walam yakul lahu. Yang ketiga ada iqlab. Iqlab artinya mengganti bunyi bacaan nun mati atau tanwin dengan mim jika huruf setelahnya adalah ba. Huruf iqlab ada 1 yaitu ba. Contohnya adalah kafirim bih. Kenapa disebut iqlab? Karena ada tanwin bertemu dengan iqlab yaitu ba yang membacanya harus diganti dengan mim yaitu
kafirim bih. Yang keempat ada ikhfa. Ikhfa artinya mendengungkan atau menyamarkan. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15, maka membacanya harus didengungkan atau disamarkan. Contohnya yaitu jami'al summa. Kenapa disebut ikhfa? Karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sa, maka membacanya harus didengungkan atau disamarkan yaitu jami'al summa. Jadi kesimpulannya hukum nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.